Saudaraku yang terkasih, saat ini kita bersama-sama akan beribadah. Ibadah saat ini dalam rangka persiapan kita untuk ikut bersama dalam perjamuan kudus yang akan datang. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh kuasa dan kasih-Nya, kita semua ditebus, dibaharui, dan diselamatkan. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat 13, ayatnya yang pertama dan keempat, Allah Bapa Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 sebagai nas dalam ibadah kita pada saat ini. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap aspek kehidupan kita diminta untuk meneladani Yesus Kristus yang memiliki kasih. Dia turun ke dunia dan menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Dia telah dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kasih harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tanpa kasih, kehidupan kita tidak akan bisa memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau Allah yang setia pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau memberkati kami. Engkau tetap menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan kami berkumpul bersama saudara-saudara kami, keluarga kami, untuk bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Banyak kekurangan, banyak kelemahan kami, banyak dosa kami yang
tidak berkenan kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang dengan keberadaan kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, bersama saudara kami dan keluarga kami berkumpul. Kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, tenangkanlah hati kami, sertai kami, mampukan kami memahami atas firman yang akan kami dengar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji Kidung Jemaat 23, kita pujikan 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih, kami mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 13. Matius 13 ayatnya 53 sampai 58. Matius 13 53 sampai 58. Perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizatnya itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini di dalam rangka untuk persiapan kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, ada satu cerita yang sangat baik yang bisa kita dapatkan sebuah pelajaran dari cerita ini antara seorang dokter dengan ayah dari seorang anak yang akan dioperasi. Begini ceritanya, seorang dokter dengan bergegas, dengan cepat, ia masuk ke dalam ruangan operasi. Sesaat ayah dari anak yang akan dioperasinya ini menghampirinya, mendekati dokter ini dan berkata, kenapa lama sekali Anda sampai di tempat ini? Apakah Anda tidak tahu nyawa anak saya terancam jika tidak segera dioperasi? Ini kata seorang bapak ini kepada dokter. Dokter ini dengan sabar dan tersenyum, maaf, saya sedang tidak di rumah sakit ini tadi, tapi saya secepatnya ke sini setelah ditelepon oleh pihak rumah sakit. Kemudian ia pun masuk ke ruang operasi. Setelah beberapa jam, ia keluar dari ruang operasi dengan senyumnya di wajahnya, menyampaikan kepada bapak anak yang dioperasi ini, syukurlah keadaan anak Anda stabil. Nah, tanpa menunggu jawaban sang ayah, dokter tersebut berkata, suster yang akan membantu Anda jika Anda ingin bertanya sesuatu, suster yang akan membantu Anda. Dan selanjutnya dokter tersebut berlalu. Si ayah ini bertanya kepada suster, kenapa dokter itu angkuh sekali? Dia akan sepatutnya memberikan penjelasan yang baik mengenai keadaan anak saya. Sang ayah ini berkata kepada suster. Suster ini sambil menunduk dan meneteskan air mata. Suster ini menjawab, anak dokter tersebut meninggal dalam kecelakaan kemarin sore. Ia sedang menguburkan anaknya saat kami menelponnya untuk melakukan operasi pada anak Anda. Sekarang anak Anda sudah selamat. Ia dokter ini bisa kembali bergabung dengan keluarganya. Sambil menanggung malu, ayah tersebut diam. Nah, saudaraku yang terkasih, cerita ini adalah sebuah asumsi atau dugaan sementara yang belum terbukti dari seorang ayah terhadap dokter tersebut. Saudaraku berasumsi
tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sama saja dengan menghakimi dan menfitnah dengan kejam orang lain. Dalam bacaan Matius 13 ayat 55 sampai 58 yang kita baca barusan ini, ketika Yesus mengajar di daerahnya sendiri, ada sebagian orang yang berasumsi jelek terhadap Yesus dengan sinis dan merendahkan Yesus. Banyak komentar orang-orang di sana tentang Yesus, seperti ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajarkan orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ayat 55. Asumsi mereka, anak tukang kayu bisanya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh anak tukang kayu? Nah, di sini belum apa-apa mereka sudah berasumsi jelek, menghakimi Tuhan seenaknya. Dan apa yang terjadi kemudian sangat disayangkan, lalu mereka menolak Dia, menolak Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ayat 58. Saudaraku, bukankah ini sangat disayangkan? Justru di rumah sendiri Yesus mendapatkan asumsi yang jelek, mendapatkan penolakan, dan di sana mujizat tidak terjadi, justru di kotanya sendiri. Saudaraku, dari cerita dokter dan seorang ayah, juga kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di kotanya sendiri, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa berasumsi tanpa fakta dan kebenaran yang sebenar-benarnya akan dapat berakibat fatal. Bukan saja merugikan nama baik, tetapi dapat juga menghancurkan kehidupan seseorang. Itu pelajaran yang kita dapat, bahwa berasumsi tanpa fakta, tanpa kebenaran, ini bisa menghasilkan berakibat fatal. Bukan saja merugikan, tapi juga menghancurkan kehidupan seseorang. Saudaraku, janganlah terburu-buru menilai seseorang, cek kebenarannya dahulu, klarifikasi, dan mencari bukti yang konkret. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan dan menghakimi sebelum mengetahui segala sesuatunya dengan pasti. Jangan terburu-buru menilai seseorang. Hari-hari ini banyak di antara kita yang begitu cepat berasumsi. Bahkan langsung menghakimi. Nah, sebagai orang Kristen sebaiknya kita tidak merespon
terlalu cepat. Sebaiknya klarifikasi, mencari kebenaran terlebih dahulu. Kalaupun memang benar, sebaiknya kita mendoakan orang tersebut. Kita beri dukungan, bukan berasumsi. Saudaraku, semua orang sama berharganya di mata Tuhan. Artinya, Tuhan mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Ketika kita meremehkan seseorang itu sama saja dengan meremehkan Tuhan. Saudaraku, saat ini kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk ikut dalam perjamuan kudus. Kita diajak saat ini untuk merefleksi diri. Diajak untuk merefleksi diri kita masing-masing. Apakah kita pernah atau bahkan sering berasumsi atau berprasangka buruk kepada orang lain? Refleksi yang kedua, apa yang menjadi penyebabnya kita sering berasumsi jelek kepada orang lain? Yang ketiga, hal apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita tidak seringkali terjebak dalam sebuah asumsi? Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Saudaraku, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 seperti yang kita baca dalam Nats. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita bersikap baik dan tidak senantiasa berasumsi, terlebih membeda-bedakan seseorang. Jadilah pribadi yang bisa saling memahami antara satu dengan yang lain tanpa harus melihat sikap seseorang yang tak terlihat dengan mata kepala kita. Tapi mari kita belajar memaklumi setiap jiwa di sekeliling kita, bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab yang berbeda. Memiliki kepentingan yang berbeda. Saudaraku, kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita bukanlah sebentuk kasih untuk hal-hal seperti itu. Agar kita juga bisa mengasihi orang lain dengan baik. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita menjadi berkat. Terlebih saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut undangan Tuhan. Amin.
Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 355. Ayatnya 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan mengajarkan bagaimana kami menjalani kehidupan dengan baik dengan sesama kami. Tuhan, berilah kami semua hati yang bijaksana, agar tidak terburu-buru kami menilai seseorang terhadap orang lain ya Tuhan. Ajari kami semua untuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, Kau juru selamat kami, Allah yang maha tahu. Kau mengetahui Tuhan apa yang sudah terjadi bagi negara kami ini. Tuhan saat ini mengalami badai yang cukup dahsyat. Wabah penyakit ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersujud kepadamu, memohon Tuhan berkat kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami semua, seluruh warga negara ini Tuhan. Kami memohon, sembuhkanlah negara ini dari wabah penyakit ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mampu, Allah yang pasti akan mendengar doa seruan kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan wakil-wakilnya. Tuhan, tunjukkan jalan terang, langkah-langkah yang harus diambil ya Tuhan Yesus. Beri roh kebijaksanaan, beri roh kemampuan. Tuhan, berkati mereka. Beri kekuatan kesehatan Tuhan di dalam menjalani tugas yang diembannya ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini.
Walaupun saat ini kami beribadah secara online, tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati semuanya, biarlah lewat pelayanan-pelayanan dilakukan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Bagi seluruh warga jemaat-Mu, Kau juga beri kekuatan kesehatan. Bagi jemaat yang saat ini terpapar oleh COVID, Engkau juga jamah Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, berkati mereka. Beri kesembuhan kembali ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pendeta kami bersama keluarga mereka, anak istri, kami juga serahkan kesehatan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Dan setiap pelayanan dilakukan juga Engkau beri kemampuan. Engkau yang menuntun memberkati. Bapa di surga, sebentar lagi kami juga akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau terima, Engkau berkati Tuhan, persembahan ini sudah terkumpul. Engkau pakai semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa seperti apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita semua atas kebesaran Tuhan kita. Kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kita semua, menuntun dan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan satu pujian 424 ayatnya yang pertama. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan akan menuntun kehidupan kita dan menyertai kita. Amin.